etnomatematika itu apa, beberapa teori etnomatematika, beberapa para pakar, ya, itu yang diangkat nanti ini. Ya, kalau nggak salah yang lalu juga saya sudah jelaskan tentang sistematika makalah ya, Sudah pernah? sudah atau belum? Belum. Belum. Oh ya, sebentar saya akan jelaskan sistematika makalah dan seterusnya. Oke. Eh, Teori dan konsep dasar etnomatematika. Jadi yang dibahas adalah eh, segala sesuatu yang berkaitan dengan etnomatematika itu mulai dari pengertian, ruang lingkup kajian etnomatematika, pendapat-pendapat etnomatika dari berbagai para pakar dan sumber dan seterusnya itu yang kita bahas di sini. Kemudian yang kedua sudah mulai masuk mencoba mengidentifikasi atau menjelaskan teori tentang etnomatematika dalam tradisi pertanian dan perikanan. Nah, eh, tentu kalian harus yang mendapat materi ini harus mencari dulu kira-kira tradisi-tradisi tradisi pertanian dan perikanan ini, budaya lokal yang kita sepakati dulu ya. Skop yang dimaksud budaya lokal itu lokal Indonesia, bukan lokal lokal Bugis Makassar. Sehingga di tradisi mana saja bisa diambil contoh. Saya ambil contoh. Untuk pertanian itu tentu yang paling terkenal itu tentang tradisi pertanian yang berkaitan dengan etnomatematika itu adalah masalah pertanian di Bali. Ada istilah subak di Bali itu kalian nanti telah kaji, cari materinya di internet seperti apa sih karakteristik dari is- dari kebiasaan atau tradisi subak di Bali itu yang berkaitan dengan pertanian. Itu yang dimaksud. Kemudian coba cari juga kalau masalah perikanan itu nelayan misalnya adalah masalah perahu dan seterusnya. Perikanan ini tidak harus ikan ya, tentang tentang kelautan lah, kelautan. Nah, tentang pembuatan perahu perahu pinisi, ya, perahu sandek kalau di Mandar ya, di Majene. Nah, kalau di Bulukumba itu perahu pinisi dan seterusnya. Eh, tidak harus semuanya, mungkin mungkin nanti satu atau dua tradisi saja yang diangkat ya. Jadi satu atau dua saja yang diambil. Jadi ambil sebagai prototipe saja, sebagai contoh, sebagai contoh. Nah, kalau memang tidak terlalu banyak kajiannya untuk masing-masing itu bisa diambil beberapa. Jadi beberapa ya, beberapa tradisi pertanian atau perikanan, baru jelaskan seperti apa karakteristik dari kebiasaan itu, baru identifikasi aspek-aspek matematika, etnomatematika apa yang terkait di sana. Oke. Kemudian yang kedua tentang etnomatematika dalam kerajinan tradisional. Kerajinan tradisional itu seperti tenunan, ya. Seperti kalau di Lombok atau di Bali itu ada tenunan khas, dan di Toraja juga ada di, di, di apa di Mandar juga ada tenunan-tenunan khas Mandar kan. Nah, kalau di Sengkang itu ada ada kerajinan sutra di Sengkang dan seterusnya, itu bisa dikaji. Ya, bisa dikaji. Itu yang dimaksud dengan kerajinan. Kerajinan itu adalah eh, contoh saja tenunan itu. Bisa juga kerajinan-kerajinan rumah rumah tongkonan Toraja. Itu kan kerajinan juga itu. Nah, bagaimana cara membuat rumah tongkonan? Bukan rumah tongkonan yang benarannya. Kalau rumah tongkonan itu nanti masuk bukan bukan di situ, bukan di kerajinan. Ya, kerajinan itu yang menjadi apa ya? Souvenir, yang menjadi souvenir yang, ya, itu. Kemudian etnomatematika dan sistem ekonomi tradisional. Nah, cari nanti sistem ekonomi. Boleh ditetapkan dulu, oh, budayanya budaya apa, baru nanti cari yang khusus yang berkaitan dengan sistem ekonomi di budaya itu, ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi khusus membahas tentang sistem ekonominya saja untuk topik yang ini, ya itu. Nah, kemudian yang lima adalah eh, komunikasi matematika dalam konteks budaya nasional. Jadi nanti kaji dulu aspek-aspek komunikasi matematik, ya. Kemudian coba diidentifikasi dalam budaya tertentu. Jadi tetapkan juga dulu budayanya, mau budaya apa. Kemudian
identifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan indikator-indikator komunikasi matematika. Ya. Kemudian 789 678 ini berkaitan dengan yang saya bahas minggu lalu, yang saya diskusikan minggu lalu, yaitu ada konteksnya, ada sistem nilainya, ada artefaknya. Boleh juga ditetapkan dulu budaya apa. Boleh satu budaya tertentu, misalnya budaya Bugis, budaya budaya Batak, budaya Bali, budaya apa, tergantung dari materi-materi yang banyak referensinya lah. Yang banyak referensinya kan memang dipahami ini kan tidak mudah mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan budaya. Jadi kalian diberi keleluasan untuk memilih, memilih budaya apa yang mau diangkat, barulah cari sistem konteks-konteks budaya. Misalnya kue kue khas tradisionalnya, itu konteksnya kue-kue khas tradisional dari budaya itu. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan matematika? Kue-kue khas itu, gitu kan? Bagaimana dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika? Itu nanti. Bagaimana memanfaatkan konteks-konteks budaya itu untuk pembelajaran matematika. Jadi dua hal itu. Yang pertama, cari dulu konteks-konteks budayanya, baru seperti apa kaitannya dengan matematika, dan seperti apa pemanfaatannya dalam pembelajaran. Ini tiga hal ini, yang enam ini. Tujuh juga begitu. Sistem nilai, misalnya di daerah seperti contoh yang saya kasih minggu lalu adalah Sirina Pacinya di Makassar itu seperti apa, atau Bugis itu seperti apa, itu sistem nilai. Bagaimana aturannya di dalam kaitannya dengan matematik. Boleh kalau tidak harus matematika, pembelajarannya saja misalnya. Ya, misalnya kalau nilai itu lebih banyak pada pembelajarannya sebenarnya, pada pembelajarannya karena berkaitan dengan proses kalau tata nilai. Kalau kalau sistem sistem konteks dan artefak banyak kaitannya dengan matematika, baru bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran. Tapi kalau sistem nilai lebih lebih terkait dengan proses proses pembelajaran, misalnya dalam bekerja kelompok. Seperti saya bilang minggu lalu, anak bimbingan saya yang mengembangkan model pembelajaran berbasis budaya Toraja itu, dia mengambil tata nilai, bukan 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 konteks, bukan juga artefak, tapi tata nilai yang diambil, yaitu ada beberapa istilah budaya Toraja itu dipakai di dalam proses pembelajaran. Jadi lebih lebih ke proses dia kalau kalau sistem nilainya. Ya. Kemudian artefaknya itu adalah menganalisis misalnya pemanfaatan seperti rumah Toraja, rumah Bugis, itu artefak. Kemudian benteng atau peninggalan-peninggalan sejarah lainnya gitu. Bangunan-bangunan peninggalan sejarah lainnya atau benda-benda peninggalan sejarah lainnya seperti kalau di Makassar, kalau di Selayar itu ada namanya gong Nekara. Gong Nekara itu ada aspek bagaimana caranya, bagaimana bentuknya seperti bel, kemudian ada permukaannya seperti lingkaran, ada itu dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu disebut dengan artefak. Artefak itu mengkaji, menelaah benda-benda peninggalan sejarah, apakah itu bentuk rumah, benteng, apakah uh, termasuk kerajinan juga. Tapi jangan, kalau kalau kerajinan tadi itu lebih kepada souvenir-souvenir itu ya. Kalau benda peninggalan sejarah ini masuk ke artefak, itu bisa dibedakan ya. Nah, kalau kalau kerajinan tenun, kerajinan hiasan, itu kerajinan itu jangan masuk ke artefak kalau itu. Ya, artefak itu benda-benda peninggalan sejarah berupa rumah, berupa benteng dan seterusnya. Nah, itu diidentifikasi dulu. Budaya apa, kemudian artefak apa, kemudian di mana kaitannya dengan matematika dan bagaimana pemanfaatannya untuk pembelajaran matematika. Nah, itu. Sedangkan yang ini pemanfaatan digital, teknologi digital dalam dalam analisis etnomatematika. Nah, kemudian yang ini masuk model pembelajaran matematika berbasis budaya. Boleh kalian nanti ini men-searching beberapa model yang sudah dikembangkan oleh orang yang berbasis budaya. Contohnya, silakan dikaji beberapa hasil penelitian itu. Ada penelitian Suri, penelitiannya siapa lagi di daerah lain. Silakan, seperti apa metodologinya. Seperti apa metodologi? Apakah
mengembangkannya sedalam itu R&D, kemudian aspek-aspek yang diakomodasi apa dan seterusnya itu boleh. Jadi ambil beberapa ya, ambil beberapa model pembelajaran dan termasuk juga bagaimana bagaimana uh, etnomatematika atau budaya itu diintegrasikan dalam proses pengembangan pengembangan model. Baru kasih contoh contoh langsung model yang sudah jadi yang dikembangkan oleh siapa, baru nanti dikaji ya. Kemudian metodologi penelitiannya juga pasti kalau bicara model ada juga bicara metodologi penelitiannya. Kalau ini khusus khusus bicara tentang karakteristik modelnya, kalau ini khusus terkait dengan prosedur penelitiannya, metodologi penelitiannya. Kalau ini ya. Jadi dibagi dua. Model sebagai produk yang ini seperti apa karakteristiknya, seperti apa memadukan etnomatematika dalam model itu, dia masuk di mana dalam model gitu maksudnya. Ya. Misalnya dalam sintaks model, seperti apa memasukkan etnomatematika di sana. Nah, gitu. Kalau metodologi, bagaimana mengembangkan model pembelajaran, bagaimana melakukan penelitian yang berkaitan dengan etno. Apakah penelitian pengembangan saja, atau mungkin penelitian kualitatif, atau penelitian apa, eksploratif, atau penelitian apa, dan seterusnya yang bisa dilakukan untuk oh, yang berkaitan dengan etnomatematika. Kemudian terakhir studi kasus atau proyek-proyek riset yang berbasis budaya atau etnomatematika. Kasus-kasus lebih spesifik kalau ini. Kalau ini tadi teoritisnya maksudnya ini. Yang ini ya. Ini teoritis, metodologi ilmu penelitian khusus yang berbasis etno. Sedangkan yang ini adalah contohnya tadi, contoh penelitiannya tadi. Nah, boleh. Studi-studi kasus ini boleh yang sudah hasil penelitian orang yang sudah jadi, atau baru kalian kalian pikirkan. Kira-kira studi kasus yang seperti apa yang 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 mungkin bisa dilakukan dalam kaitannya dengan etnomatematika. Oke, jadi ada 12. Tentu dengan saya dengan 8 kali pertemuan ini nanti tentu sudah 2 kali ini tinggal 6 kali nanti adalah mulai minggu depan sudah harus mulai presentasi kelompok topik satu. Ya, jadi urutan topik ini adalah sudah urutan penyajian kecuali ada halangan nanti bisa bertukar lah dengan teman yang lain kelompok lainnya. Tapi untuk sementara kita ambil patokan dulu urutan penyajiannya adalah seperti ini. Kecuali nanti ada dalam perjalanan perkuliahannya ada hambatan atau ada halangan untuk kelompok tertentu, maka boleh boleh nanti bertukar. Nah, 7 sampai 12 ini nanti dengan Pak Fajar setelah saya ya. Oke. Nah, tidak ada ujian ya. Kemarin yang penting kami sepakati juga kemarin itu yang untuk kesamaan kesamaan anunya, kesamaan tindakan di dalam penelitian ini ada yang menyangkut sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya tentu penilaian makalah ini penilaian kelompok, penilaian presentasi ada dua macam, nilai kelompok dan nilai individu. Kemudian partisipasi dalam dalam presentasi kelompok, dalam diskusi. Dalam diskusi setiap kali pertemuan itu adalah nilai individu. Jadi kombinasi, ada full kelompok, ada setengah kelompok, setengah individu, dan ada full individu. Ini kami istilahkan pengganti UTS. Komponen pertama lah. Kemudian nanti komponen keduanya ada pengganti UAS. Nah, pengganti UAS kami siapkan 3, tapi kelihatannya kelasnya Profesor Adi kemarin dan kelihatannya juga saya ikuti yang 3 ini yang diambil artikel ilmiah dari proyek akhir itu tadi. Jadi tulisan-tulisan tadi itu, makalah itu tadi dibuat dalam bentuk artikel, dicoba ditawarkan ke jurnal, nanti persyaratannya submit saja, nggak usah sampai terbit, ya, sampai submit. Jadi makalah yang sudah dibuat tadi diformulasi menjadi artikel. Tentu artikelnya penulisnya adalah siapa? Kelompok ditambah dosen dosen pengampu, ya. Jadi ada kelompok 2 orang misalnya, tambah dengan dosen pengampu itu penulis untuk artikel itu. Nah, bahkan nanti memang setelah dijadikan artikel, di store nanti ya, di store artikelnya, baru nanti ada masukan dari kami, dari pengajar
untuk diperbaiki, barulah nanti dikirim ke jurnal. Nah, jurnalnya tadi eh, persyaratannya paling tidak Sinta lah. Nah, jurnal walaupun tidak Scopus begitu, tapi jurnal Sinta. Kalau nggak salah kemarin itu Sinta Sinta biar Sinta 3 nggak apa-apa kalau saya. Sinta 3 2 1 gitu ya. Hmm. Syukur-syukur kalau mampu Sinta 1 atau Sinta 2, Sinta 3 saja sudah lumayan lah. Ya. Tetapi juga kan harus segera ada nilainya. Jadi kita tidak tunggu terbit, tapi tunggu submit begitu, barulah kita bisa keluarkan nilai akhirnya. Ya, nah itu yang eh, menjadi menjadi kesepakatan. Kemudian saya jelaskan karena tidak ada di sini, saya jelaskan langsung saja untuk makalahnya. Makalah formatnya tentu format makalah cover, ada cover makalahnya, tentu di sana standar cover itu ada judul judul ini tadi, judul baru nama kelompok di bawahnya, baru dosen pengampu, kemudian di paling bawah sekali itu biasanya ada prodi S3 Pendidikan Matematika, program pasca sarjana, UNM baru tahunnya. Tahun 2025 misalnya begitu kan, itu cover itu standar. Kemudian bagian di dalam gak usah ada kata pengantar dulu, nggak terlalu penting itu. Kita langsung bab satu, bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu A-nya bukan latar belakang masalah kalau saya bahasakan pengantar saja. Pengantar itu menjelaskan gambaran umum tentang topik itu dan pentingnya apa pentingnya topik itu untuk pembelajaran matematika untuk dalam hal pendidikan matematika gitu kan itu. Nah, itu pengantar. Apa pentingnya topik itu dikaji dikaitkan dengan pengembangan pendidikan matematika atau pembelajaran matematika. Itu di latar belakang itu. Barulah B-nya adalah pembatasan pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu mengidentifikasi poin-poin apa saja yang akan dibahas yang berkaitan dengan topik itu. Ya misalnya tadi kalau teori dan konsep etnomatematika tadi itu adalah satu, pengertian etnomatematika, kemudian ruang lingkup etnomatematika, kemudian beberapa pandangan tentang etnomatematika dan seterusnya, atau contoh penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematika dan seterusnya. Ya itu bagian akhir dari pendahuluan. Pendahuluan juga nggak usah terlalu banyak, 2 sampai 3 halaman sudah cukup untuk pendahuluan. Asal jangan 1 halaman ya. Nah, terlalu singkat juga kalau 1 halaman, 2 sampai 3 halaman. Sudah termasuk pembatasan masalahnya itu, bab satu. Bab 2 lah yang inti yang banyak, yaitu pembahasan. Pembahasan itu mulai menguraikan satu persatu poin-poin yang sudah diidentifikasi di pembatasan masalah tadi itu, ya. Nah, tentu cara membahasnya apa? Tentu berbentuk pembahasan uraian makalah, paper yang mengacu kepada kaidah ilmiah, penulisan penulisan artikel ilmiah. Kaidah-kaidah makalah ilmiah, sorry, bukan artikel, belum artikel ya, makalah dulu. Makalah ilmiah tentu ada rujukan, teknik mengutip dan seterusnya, itu harus mengikuti kaidah kaidah tulisan ilmiah. Ya, barulah bab 3 penutup. Bab 3 penutup, kesimpulan atau rangkuman lah. Rangkuman kalau saya ya. Kesimpulan boleh lah, kesimpulan juga. Kesimpulan itu berisi rangkuman-rangkuman poin-poin penting dari apa yang dibahas di bab 2. Kemudian yang ketiga, saran. Saran itu bagaimana memanfaatkan topik-topik itu baik bagi mahasiswa, baik bagi guru, bagi peneliti tentu. Nah, ini lebih banyak kaitannya dengan peneliti, termasuk pengambil kebijakan. Termasuk pengambil kebijakan, saran-saran itu. Bagaimana memanfaatkan matematika misalnya dalam pengembangan kurikulum, bagaimana memanfaatkan matematika dalam kegiatan pembelajaran bagi guru, dan seterusnya seterusnya. Itu ya. Berapa 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 tebal dan berapa banyak halamannya? Saya tidak atur itu. Saya kasih kewenangan kepada kalian kelompok untuk mencoba mencari seperti apa yang layak, ya, selayaknya sebaiknya, yang dianggap memadai, untuk sebuah makalah yang berkaitan dengan topik itu. Kemudian teknik penulisannya pakai A4, ya, kertas A4,
Times New Roman 12, format marginnya 443, 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. 4433, spasi 1,5. Nah, jangan dua, kalau dua terlalu terlalu jarak. Satu juga terlalu padat, maka 1,5. Ya, Times New Roman 12. Nah, tidak ada pembatasan jumlah halaman. Oke, itu makalah. Tentu setelah jadi makalahnya, kalian akan berdiskusi lagi untuk menyederhanakannya dalam bentuk slide PowerPoint, penyajian untuk penyajian. Nah, teknik penyajian. Nah, teknik penyajian kan kita punya 2 SKS juga di mata kuliah ini. 2 SKS kita punya 100 menit saja, maka presentasi 40 menit. Nah, presentasi 40 menit, kalau 2 orang atau 3 orang anggota, maka 3 orang itu wajib mendapat giliran untuk mempresentasikan topik atau makalah itu. Jadi dibagi bergiliran ya. Termasuk yang 1 orang jadi moderator akan dapat giliran juga merangkap juga untuk sebagai penyaji. Ya, jadi silakan dibagi seperti apa 40 menit itu untuk penyajian materi ini. Atau saya kasih naik sedikit lah, karena ini penting juga ini, karena apalagi materinya materi baru, 50 menit lah. 50 menit. Untuk apalagi bertiga ini. Bertiga kalau 50 menit terlalu singkat kalau 50 menit. Oke. Kemudian diskusinya 40 menit. 40 menit. Ya, 40 menit itu dua sesi, boleh. Sesi utama 3 orang dulu. 3 orang, nah, dikumpul. Nah, kemudian, nah, aturan aturan partisipasi eh, dalam diskusi itu, 3 orang misalnya sesi pertama dikumpul dulu pertanyaan-pertanyaannya, kemudian presenter penyaji akan bergiliran menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta itu, dijawab setiap pertanyaan setiap penanya dulu satu-satu, tuntaskan satu-satu, walaupun dikumpul 3 orang, tapi dituntaskan satu-satu, tapi aturannya dijawab dulu oleh penyaji sedapat mungkin, sebaik mungkin akan dijawab, diusahakan dijawab dengan baik oleh presenter. Kalau 3 orang, jika perlu semua semua menjawab gitu, jangan hanya 1 orang yang akan menjawab, saling menambah, saling menambah jawaban itu sehingga dianggap tuntas jawaban itu untuk satu pertanyaan, untuk satu penanya lah, bisa saja satu orang itu 2 pertanyaannya. Nah, jangan itu satu boleh, untuk satu penanya, untuk satu penanya. Kemudian sebelum dikembalikan kepada penanya, lemparkan dulu kepada peserta. Siapa tahu memang ada tambahan-tambahan dari peserta, ada masukan-masukan dari peserta, ya. Nah, setelah 1 2 orang juga peserta yang lain yang akan menjawab, setelah itu barulah kembalikan kepada penanya, lemparkan kembali ke penanya. Kalau sudah oke, baru pindah ke penanya berikutnya tadi. Pertanyaan berikutnya kan sudah dikumpul tadi, dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu aturan main diskusinya supaya lebih terarah. Nah, oke, itu diskusi. Diskusi. Penilaiannya sudah tadi ya. Penilaiannya sudah tadi. Hmm. Aturan diskusinya seperti itu. Semua harus mendapat giliran presentasi. Saya kira itu saja. Eh, Mudah-mudahan kalian sudah mencari referensi. Tinggal menuangkannya dalam bentuk dalam bentuk makalah, dan mungkin sudah ada yang mulai menulis. Sudah ada mungkin yang mulai menulis makalah ini. Oke, sekarang saya buka diskusi, baik berkaitan dengan teknis, atau mungkin ada hal-hal yang masih mau ditanyakan yang berkaitan dengan topik-topik tadi itu, bayangannya apa, ruang lingkupnya dan seperti apa, kalau tidak belum paham ya. Silakan. Jadi sudah cukup 9 ini? 9, oke. 9. Jadi sudah fix ini 9 ya. Yang yang kelompok kelompok yang kelas yang satu juga itu awalnya 12, jadi tinggal 10 karena 2 orang katanya, 1 orang angkatan yang lalu sudah ambil mata kuliah itu jadi tidak ikut
Kemudian yang satunya lagi rencananya dari ilmu pendidikan mau pindah ke jurusan matematika, ternyata masih rumit kalau langsung pindah dari awal. Ya, akhirnya dia kembali ke ilmu pendidikan. Oke, ada pertanyaan yang berkaitan dengan sistem perkuliahan kita? Dan insya Allah mulai minggu depan, mulai mulai presentasi kelompok, ya, mulai presentasi kelompok. Aturannya satu dua hari lah. Kalau kalau yang ini, yang kelompok yang dekat-dekat ini, satu dua hari sebelum presentasi makalahnya sudah harus diposting di grup sehingga peserta sudah boleh mendownload dan mempelajari makalah itu. Kemudian nanti sudah menandai, sudah mengidentifikasi hal-hal yang sudah dipahami, yang belum dipahami, bahkan sudah menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan pada saat presentasi. Dan pertanyaannya nanti dan diskusinya nanti nggak usah sungkan-sungkan, nggak apa-apa kita kaji sampai mendalam sehingga siapa tahu dari hasil diskusi-diskusi itu nanti akan terbuka cakrawala wawasan kita dan ada hal yang menarik untuk ditindaklanjuti untuk ide disertasi. Ya, itu sasarannya. Dari sekali lagi jangan sungkan, jangan malu, ragu. Dari sekarang kalian sudah harus memang arah diskusi kita itu selain eh, me- me- berbicara atau menyelesaikan kewajiban untuk melulusi mata kuliah, tapi juga harus kita dapat dapat efek sampingannya, nurturan efeknya yaitu kita akan mendapatkan ide-ide disertasi yang menarik untuk dikaji lebih jauh, lebih jauh. Oke, ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Izin Prof, Ya, silakan Irma. ini terkait dengan apa urutan persentase. Nah, di sini kan ada 3 kelompok, Prof. Nah, Oke, materinya itu ada 6. ya, 6. Berarti Urutannya itu setiap kelompok eh, akan mengembangkan 2 un- makalah. Nah, sekarang urutannya, ya. Oh ya, urutan kalau ya, maksud saya kelompok satu kan materi satu, kemudian dua, kemudian kan masih ada 4, 5, 6. oke, Eh, harusnya gimana harusnya itu? 1-4 pasangannya supaya jaraknya sama. 1-4, Oh, ya. 2-5, 3-6 begitu. Oh, ya, Prof. Supaya jarak antara makalah pertama dengan makalah kedua itu sama-sama jaraknya. Ya kan? Ya, Ya, Prof. satu dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Nah, gitu. Saran itu hanya saran. Selanjutnya ya, tergantung kalian seperti apa kesepakatannya. Ya. Belum belum dibagi? Makasih. Sudah Belum ada dibagi. kelompoknya, Prof. Tapi belum dibagi tugasnya. Belum, Prof. Oke, Hmm, itu hanya saran tadi kalau kan. materinya belum. Ya, kalau mau adil dalam hal waktu, maka jadi dipasangkan saja langsung sekarang. Pasang dulu 1, 4, 2, 5, 3, 6, baru itu yang diundi. Nah, gitu. Ya. Jadi mengundinya sepasang-sepasang. Ya. Nah, supaya jaraknya tadi sudah pas gitu. Oke. Oke, ada lagi? Ya, tentu yang butuh tantangan ini adalah yang akan presentasi minggu depan. Ya, karena waktunya singkat. Tapi yang 2 minggu depan, 3 minggu depan itu lumayan lah, masih punya cukup waktu ya. Nah, masih cukup waktu. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha. Nanti kita lihat seperti apa eh, hasil hasil kerja kita dalam waktu yang singkat itu. Dan ya karena kita juga terkendala kemarin kan materinya tidak bisa secepatnya. Kenapa tidak segera diundi kemarin? Waktu saya anu waktu saya posting itu harusnya segera diundi supaya punya waktu yang cukup. Paling tidak kalau belum menulis makalah sudah mencari referensi. Oke, apa boleh buat? Sekarang harus segera dilakukan ya, harus segera dibagi materinya. Atau bahkan sebenarnya paling tidak materi 1, 2, 3 dulu di, diundi ya, 3 kelompok sehingga sudah punya cukup waktu untuk bekerja. Ada lagi? Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada lebih baik konsentrasi silakan sekarang melakukan pembagian
tugas konsentrasi untuk mencari referensi, menulis makalah, ya. Nah, menulis makalah untuk persiapan minggu depan bagi yang mendapat materi satu, 2 minggu depan untuk materi dua, 3 minggu depan materi tiga. Baru pindah lagi materi empat dan seterusnya bergantian. Apa boleh buat karena kita memang sedikit, maka setiap kelompok harus bertanggung jawab menyiapkan atau mempresentasikan 2 topik. Ya, kalau seandainya cukup 12 orang, 6 kelompok pas satu-satu sebenarnya. Eh, Kelompok yang kelas yang kemarin yang paradigma saya itu seperti itu. Kelas A itu kemarin 12 orang awalnya. Nah, itu bisa pas itu. Pas 2 orang satu kelompok sehingga 6 topik itu masing-masing kelompok hanya satu. Tapi sekarang nggak apa-apa sama saja sebenarnya. Kerja bertiga untuk 2 topik nah, lebih ringan juga. Silakan seperti apa tekniknya, tetapi setiap anggota kelompok itu harus memahami pemahaman yang baik secara menyeluruh terhadap makalah yang dibuat. Kenapa? Karena pada saat presentasi itu ada namanya penilaian individu, bukan hanya penilaian kelompok. Penilaian individu itu adalah menilai bagaimana kinerja performance dari individu, baik pada saat mempresentasikan materi maupun pada saat menjawab, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta. Nah, ya, jadi ada juga selain ada kerja kelompok juga ada kompetitifnya sedikit secara individual. Berusaha memahami dengan baik topik itu, makalah itu sehingga pada saat dipresentasikan kita dapat memberi penjelasan yang bagus, dapat menjawab dengan baik sehingga penilaian individu kita lebih baik. Sehingga bisa saja nanti satu kelompok tapi nilai akhir dari setiap anggota kelompoknya berbeda-beda. Ya. Nah, ya, itu nanti. Nah, artikel tadi itu, nah, sorry, artikel itu tadi eh, ternyata bukan bukan itu tadi. Saya arahkan ke nilai kelompok ke kelompok ya. Atau bagaimana bagusnya? Kalau artikel tadi individu atau tulis kelompok saja ya? Kelompok saja, Prof. Kelompok saja lebih bagus. Iya. Ya, kelompok aja kan nggak apa-apa kan satu tulisan ditulis berdua atau bertiga kan boleh kan? Ya, ya. Kelompok aja. Jadi makalah itu tadi itu yang diformulasi menjadi artikel. Artikel penulisnya juga kelompok. Nah, atau begini supaya tidak terlalu eh, ada 2 makalah masing-masing kan? Iya, Prof, ada 2 materi. Ya, satu makalah konsentrasi satu orang, kemudian satu makalahnya untuk yang lainnya. Jadi akhirnya menjadi individu, menjadi tugas individu untuk pembuatan artikelnya. Silakan berbagi siapa yang akan melanjutkan artikel untuk makalah pertama, siapa yang akan melanjutkan artikel untuk makalah kedua. Ya, supaya tidak terlalu banyak kelompoknya. Ya. Nah, sehingga menjadi tugas individu. Ya, supaya ada penilaian individu juga. Tapi berbagi dari topik tadi itu. Ya. Dan setiap artikel itu nanti sebelum ditawarkan ke jurnal, nanti buat dulu artikelnya, baru nanti kami yang baca, pengajar yang baca. Ya, karena nanti akan ada lagi dari Pak Pak Fajar juga begitu. Ya. Ah, atau nanti kita lihat perkembangan lah. Kalau terlalu berat untuk tugas akhirnya itu, karena kalau dua dosen nanti menjadi 2 tugas ya untuk artikelnya, atau cukup satu artikel saja sebagai persyaratan, tetapi nanti artikel itu tapi tugas individu satu orang, kemudian melibatkan dua, seperti skripsi itu 2 pembimbing ceritanya kan, dua pengasuh mata kuliah, saya dengan Pak Fajar misalnya, dengan nama nama mahasiswanya satu orang. Nah, mungkin cukup begitu karena terlalu berat kalau kalau harus harus dua. Ya, satu aja ya, tapi tugas individu. Nah, untuk 2 dosen maksudnya, sehingga nanti tulisannya harusnya. Nah, itu yang menjadi pengganti nilai nilai UAS tadi itu. Ya, UAS. Oke, ada lagi? Sudah jelas?
eh, materi dan kontrak perkuliahan kita. Insya Allah minggu depan kita mulai presentasi ya. Oke, baik. Kalau sudah, saya kira lebih baik kita selesaikan perkuliahan kita, kemudian nanti silakan dilanjutkan untuk pembagian pengundian materi tadi. Eh, sudah di anu tadi, coba di anu kembali. Yang saya sudah ubah sedikit. Paling tidak di anu saja supaya lebih cepat. Nanti saya kirim kembali juga boleh. Tapi di anu dulu, di foto saja dulu. Ini yang sudah saya ubah. Ya. Oke. Nah, supaya segera dibagi sekarang. Segera dibagi. Kalau sudah jelas materinya masing-masing, sudah lanjutkan dengan mencari referensi dan penyiapan untuk makalahnya. Jadi, sudah saya tutup. Oke. Baik, dengan demikian perkuliahan kita cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan baru kita diskusi panjang lebar setelah mulai presentasi kelompok. Oke, nanti dibuat absen sementara dulu karena belum bisa lagi masuk di kita belum buka kelas, malah Pak Fajar mau buka kelas, adminnya Pasca belum belum memasukkan penugasan mata kuliah itu di Samoke, di LMS. Ya nggak apa-apa, kita manual dulu. Baik, dengan demikian perkuliahan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam Saya warahmatullahi live duluan, kalian wabarakatuh. boleh Makasih banyak, boleh Prof. Kasih, ya Prof. saya live Iya, duluan, kalian Prof. boleh berdiskusi di Zoom ini dulu. Silakan menuntaskan dulu tugasnya, termasuk sudah boleh diskusi kelompok setelah ada tugasnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke lah. Kelompok saya Penampilan materinya sesuai dengan urutan kelompok saja. iya. Berarti materinya itu kan ada 12 ya, tapi cuma 6 saja ya. Untuk dosen kedua yang 7 sampai Oh, 12. iya, iya. Lambat gabung Jadi saya. Pak Mak, materi ketiga sama materi keenam kita Pak Mak. Iya Pak ya. Hah? Jadi yang buat dua Pak ya. Budayanya Ya. berbeda. Yang mana kelompok yang dipakai? Kelompok yang mana yang dipakai dulu? Saya kira kemarin ada yang di screenshot. Oh diganti ya? Oh Itu Saya yang kira kita tiga share bukan kelompok. ya? Kita Ya, untuk kelompok satu ya? ya. Gila. Iya. Kalau yang itu Kan saya yang pembagian awal ya, yang waktu mata kuliah ini. kayaknya khusus Prof Nurdin ya Prof Nurdin yang kecuali yang kemarin semua sesuai itu atau seragam? oh mau iya mau buat lagi. Bagaimana? Kalau di grup kalau tidak salah sudah ada pembagian yang khusus Prof Nurdin kemarin Ya ya. khusus Prof Nurdin sudah ada Sudah saya ada. sama Pak Jadi Amran dan Pak kelompok Ahmad. tiga kan. Saya Pak Oh, Agus. berarti kalau yang itu berarti saya yang pertama sama Kiwi dia, Pak Nono. Gitu Ya, kan. karena kan hari itu saya minta pindah kelompok karena saya juga pertama Karena nanti pertama, di ya, Bu di Nurwati. hari Selasa toh di Ya. Paradigma. Jadi fix ya, kecuali yang untuk yang kemarin Oke. batu itu penampil Prof Ali, yang saya sama Bu kita Dian sama Bu Alfia kayaknya ya. Karena kita Prof Suradi, maksudnya Prof Suradi sistem tunjuk ternyata. Padahal itu kemarin yang dibentukkan kelompok. Artinya siap-siap kita Iya, penyaji hari pertama, hari kedua, hari ketiga ternyata ternyata harus standby semua. dan konsep dasar matematika. Baik, bagi tiganya ini. Jadi Pak Abdul kita saat 36 ya. Ya, 36 kita. Oke oke oke. Nanti kita tentukan temanya tah. Kalau tenun mungkin nanti kita bisa ke tenun Wajo atau ke tenunnya Polman Pak Amram. Iya Pak, saya cari-cari juga karena kalau tidak salah kemarin ada mahasiswa kami yang meneliti tentang itu. Iya. Nanti saya coba cari-cari untuk Sengkang Wajo. Tenun sutra toh.
Nggak apa-apa disampaikan temanya. Siapa tahu ada teman-teman sini sudah punya referensinya, langsung saya di-share ke kita tuh. Etnomatematika kalau saya pernah, tapi etnomatematika permainan. Oh, tapi itu dengan sama. Ada misalnya materiku nomor satu, tapi tidak ada laporannya. Kupakai mengajar sama Pasdar. Nomor satu, Ju. Konsep dasar itu pertemuan awal biasanya. Iya, ada juga itu materiku dulu, tapi nggak tahu di mana nih. Berarti Laporannya aman gini, dibahas itu nanti kita loh. diskusi bertiga di anunya. Ah, ya. Oh Untuk iya, karena minggu depan artikel, Minggu depan baru minggu dikumpul depan. hari Senin. iya. Kasih ingat Berarti terus ada karena PPT. saya tuh orangnya pelupa sekali. Lupa atau karena kesibukan? Tidak, pelupa memang Ibu. Aslinya lupa. Besok Pak Jadir eh apa? Pak Presentasi Ahmad. coba jadi. Sampah atau presentasi. Oh, Pak Ahmad besok tadi. Ahmad. Iya, Ahmad besok deh. matematika. Saya Kalau sama lupa Judit. saya apa tugas-tugasnya serius Kak. Banyaknya Nggak aku tahu bilang kapan Kak presentasi. Oh ya berarti epistemologi. besok di. Oh iya Pak Jadir. Sama jadwalnya sama link Zoom. Oh, hari Jumat sih dia. Yang Prof. Amsa yang hari Sabtu dikumpul, apa lagi itu? Itu kayaknya. Adakah Prof Hamzah tugasnya? Ada. Ada yang hari Sabtu. Oh iya, hari Sabtu dikumpul. Iya, Apa itu di kamu? Apalagi itu saya lupa saya. Prof Tanggal Hamzah atau pengumpulannya saya ingat, tapi enggak Prof tugasnya saya enggak Usman? saya lupa. Apa tugasnya Prof Hamzah? Supaya aku tulis di grup. itu Bikin dari Anu, artikel. Oh, bilangnya Usman. sih tentang Oh artikel, di hari tapi bilang tuh Sabtu. terkait dengan yang saya sajikan. Bukannya Prof Anu itu. Prof Bukan Usman. Prof Hamzah Ah, yang hari Sabtu, Prof Usman. Prof Usman sama Pak Hisham. Bukan nggak? Mungkin. Ada tugas Pak Iya, Hisham. Pak Hisam ada tugas, Oh, Pak ya Hisam. ya, Prosman, Prosman. Prof Usman kayaknya kalau yang nggak salah minta yang anu tuh yang Itu dari jelasnya Bima di lah. grup. Ada di grup itu. Ya. Kayak Prof bikin Isam juga ada nih. Prof Isam juga ada penjelasan pendahuluan. Ada tugas pendahuluan. Nggak ada kalau Pak Yusuf. ada aja tugas Pak Oh, Hisham. Pak Prof Usman yang mau dikirim hari Sabtu. Tentang apa lagi tuh? Prof Hamzah tidak ada, Ji. Oh, enggak ada Ji. Prof Isam Ji. Anu, Prof Usman Ji. Oke, oke. Prof Usman. Prof Hamzah beli buku, Ji. Proposal riset. Weh, sampai bisa buku. Alhamdulillah. Udah deh. 9 tahun ku pakai mengajar itu buku. Enggak, semangat Nah, kemarin. HP Malah mati sebelah. Pak Beda, Nul itu beda isinya selak. buku. Berarti dikuasai Beda selak sampulnya ternyata sama Ji Sama isinya. isinya. Oh, sama isinya berarti enggak beli mak berarti saya. Kecuali edisi pertama lebih banyak ini sekarang. Bertambah tas sedikit tas sedikit. Saya edisi pertama kapan? Apalagi tugas yang dekat ini, yang Hari tugas Sabtu sama-sama, Pak Prof Usman. yang tugas sama-sama gitu. Individu ya itu. Iya, individu. Terus mulai bikin presentasi semuanya. Aku lupa yang mana saya tampil pertamaku. Tampil pertamaku ini kan ini yang sekarang Ya, minggu depan datang. Ada kayaknya lagi satu, aku lupa. yang tugasnya di saya Pak Jadir, ntar aku catat siapa penampil pertama. Pak Ahmad, Pamaan, Pak Ahmad. Pamak. Ada di grup, ada di grup. Oh, Saya ada sama jadi Judit ya. oh per kelompok. Iya, siap Iya. minta uang. Anu, kalau Baru ada jadi. kalau tugasnya Prof Amsa penampil pertama berdasarkan NIM. Iya, yang tugasnya Prof Hamzah belum Ada minta dibagi. uang, ada Ada nabagi, Nadis ada nabagi kelas ketuanya A. Oh, kelas A berdasarkan NIM. aku sih mata kuliah. Karena saya materi ke-8. Ibu Ija di belakangku. Saya juga masih Saya lama sih. Sebagai pemilik 031. Anu juru kunci. Oh iya Pak, K9.
Ih, saya berapa? Atau anu paling di review tugas ki dulu apa-apa ya. Iya, mau di list toh, misalnya hari ini ya gitu. Kasih lihat semua dulu Ya, tuh. Yang Eh, pertama dulu tampilkan Mulai itu dulu situs dari satu ya buku. apa itu yang Ya, pertama. Prof Usman dulu. Tugasnya Eh, apa kemarin tuh? Metodologi dulu ya. ya, Metodologi ya. Prof. Usman. Oke. Review tulis. Metodologi ya, metodologi penelitian. Nanti ini saya ketik di grup. Deadline Sabtu deh, Ya, Iya. tugas individu, dikirim pemahaman hari Sabtu. terkait materi Pemahaman materi pertemuan satu. pertemuan satu. Slide ada di grup ya. Oke, apa lagi? Terus hari Senin itu kan kuliah ke, Seterusnya kan wawasan. Nah, pindah gitu. iya. Eh, Selasa, Selasa Kapita mi. Dua, dua tugasnya Selasa. itu Prof. Usman ya. Eh, Itu itu baru tugasan itu Prof. Usman tadi. Itu baru tugas pendahuluan itu. Ada Mm-mm. ada tugas Mika yang lain yang artikel presentasi. juga.